Jemaat GCA CWS Kelapa Gading. Selamat bergabung di Church Online GCA CWS Kelapa Gading. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Ketika pujian dinaikkan, marilah kita bernyanyi bersama. Ketika firman Tuhan disampaikan, marilah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Gembala sidang kita, Pendeta Budi Setiawan, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu sampai kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Berkati Tuhan kebaktian kami pada hari ini, dan kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah menjadi kekuatan untuk hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya firman-Mu akan menjadi berkat besar bagi hati kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jika ada pertalian kekeluargaan yang melebihi pertalian yang ada di dunia ini, seperti saudara kandung, saya mau katakan bahwa persaudaraan di dalam Kristus itu bisa lebih hebat loh dari pertalian saudara kandung. Mengapa saya katakan demikian? Coba saudara bayangkan, ya, melalui berbagai kelompok kecil, walau kadang-kadang kita hanya kontak satu dengan yang lainnya via teks atau via video call WhatsApp maupun Zoom, kita berkomunikasi hampir setiap hari untuk mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini lebih hebat daripada apa yang biasa kita tunjukkan di dalam kekeluargaan kandung kita. Saudara mungkin pernah mendengar ungkapan di dalam bahasa Inggris, "The blood of Christ ranks higher than the blood of biology." Saudara-saudara, yang berarti bahwa memang hubungan kita di dalam Kristus itu seringkali lebih tinggi nilainya daripada hubungan kita secara biologis. Dan hubungan, the relationship in the church is much greater and stronger and deeper than every earthly relationship. Hubungan itu jauh lebih tinggi daripada yang saudara bayangkan kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan ya, hubungan kita dengan saudara seiman kita hanyalah seperti mencicipi lebih dulu keintiman yang akan kita alami sebenarnya di dalam kekekalan. Bahkan, saudara-saudara, pernikahan di bumi ini hanya menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya, yang dikatakan bahwa kita di dalam Kristus menjadi satu tubuh. Maka gambaran tetaplah gambaran, suatu gambaran tetaplah gambaran, tetapi keluarga rohani, satu tubuh, adalah sesuatu yang sangat real. Saudara-saudara, bayangkan jika pernikahan kita itu dikatakan menjadi satu, dan firman Allah katakan bahwa kita di dalam Kristus menjadi satu, hanyalah gambaran dari apa yang sesungguhnya yang seharusnya ada di dalam persaudaraan di dalam Tuhan. Saudara tahu betapa seriusnya Tuhan menyadarkan kita bahwa rahasia itu memang begitu besar. Persaudaraan kita di dalam Tuhan lebih hebat dan lebih kuat dari yang kita sangka. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16 saya bacakan, kata firman Allah berbunyi begini. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, saya teringat dengan apa yang dituliskan oleh Joseph Helaman dalam bukunya When the Church Was a Family, Recapturing Jesus' Vision for Authentic Christian Community, menuliskan begini. Pandangan Alkitabiah gereja yang menempatkan keluarga Allah sebagai prioritas hubungan yang pertama telah menjadikan baik kondisi orang yang single maupun yang menikah berada di bawah satu judul, yaitu keluarga Allah. Dan ini mendorong mereka yang single dan mereka yang berkeluarga untuk terus menumbuhkan hubungan satu dengan yang lainnya. Dan dari situlah setiap orang dalam komunitas akan menggunakan karunia-karunia-Nya untuk membawa keuntungan bagi tubuh Kristus untuk pekabaran Injil dengan cara yang cocok dengan situasi hidup mereka saat itu. Saudara-saudara, apakah itu berarti bahwa hubungan di dalam keluarga akan dikorbankan? Tidak. Justru saudara dan saya akan mengerti bahwa sewaktu kita makin tahu, makin paham tentang apa artinya hidup di dalam kekeluargaan Allah, hubungan di dalam keluarga kita justru akan makin kuat dan makin sehat. Kita mengambil bagian di dalam kisah agung dari suatu rencana Allah untuk mendamaikan setiap orang dengan dirinya, dengan diri Allah, yang menjadikan keluarga kita menjadi saluran di mana orang masuk di dalam persekutuan keluarga rohani. Saudara-saudara, ada yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan selama ini tentang apa artinya bersaudara di dalam Kristus. Mereka yang mengerti arti menjadi satu di dalam Kristus, yaitu keluarga rohani,
saya yakin akan makin kuat di dalam keluarga intinya sendiri. Keluarga biologis kita adalah sebagian dari gambaran keluarga yang disebutkan menjadi satu di dalam Kristus. Nah, dengan mengerti artinya keluarga Allah, saudara dan saya akan makin paham apa artinya mengasihi di dalam keluarga kita sendiri. Saudara-saudara, hari ini saya akan bacakan sebuah bagian penting dari firman Allah yang ada di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Ini adalah tentang ucapan Daud yang sangat penting, karena ia menyiapkan seluruh bangsa untuk masuk di dalam fase peralihan kepemimpinan. Dan saat yang penting untuk mengingatkan anaknya sendiri, yaitu Salomo, tentang rencana yang harus dia selesaikan terkait dengan pembangunan bait Allah, terkait dengan pembangunan bait suci. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ke-9, firman Allah berkata begini, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Kita lanjutkan dengan 1 Tawarikh pasal yang ke-28 di pasal yang sama dengan ayat yang berbeda. Ayat 19-20 berkata begini, "Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu." Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Nah, saudara-saudara, firman Allah adalah pesan Allah yang kekal dan berkuasa, yang membangkitkan jiwa kita, membangkitkan jiwa yang mati, yang kemudian kita bungkus dengan baju budaya kita untuk menjadikannya cocok. Tetapi kita tidak boleh membaliknya ya, karena saudara-saudara seringkali pesan manusia yang kemudian ditempeli dengan ayat-ayat supaya kelihatan seperti firman Allah. Nah, ini terbalik. Kita harus lebih dulu menemukan pesan Allah sesungguhnya. Itu proses lebih dulu yang dinamakan dengan proses hermeneutik dan eksegesinya. Itu mesti selesai dulu sebelum kita memberikan baju budaya. Dan ini penting untuk diketahui oleh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa hanya firman yang akan membuat kita tangguh sebagai anak-anak Tuhan. Dan musim hidup kita tidak akan membuat kita terombang-ambing, ya, termasuk situasi pandemi ini dan social distancing ini, saudara-saudara. Nah, saya ingin bacakan lebih dulu, saudara-saudara, ending dari hidup Daud yang dituliskan begini, dan ini sangat menarik sekali. Saudara perlu mengetahuinya. 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-28, saudara perhatikan kata-katanya. Firman Allah berkata begini, "Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia." Bandingkan saudara-saudara kata-kata ini dengan 1 Raja-Raja pasal yang kedua yang ke-10 yang berbunyi begini. "Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud." Nah, saudara lihat bahwa sangat beda kalimatnya ya. Bagaimana jika kita, saudara-saudara, pada satu kali di masa yang akan datang, dikenang nanti oleh keturunan kita dengan kata-kata seperti yang ditujukan kepada Daud di dalam 1 Tawarikh pasal 29 tadi. Akan luar biasa, bukan? Saudara mesti melihat bahwa segala yang baik dari Daud itu memang diungkap di dalam kitab Tawarikh ini. Dan 1 Tawarikh 28 ini dituliskan dengan maksud supaya Anda dan saya pelajari apa yang diungkap oleh Daud di sini. Dan itu luar biasa. Saudara akan temukan dua ajaran penting, dua prinsip penting, saudara-saudara, mengapa kisah di dalam 1 Tawarikh ini dituliskan. Yang pertama, saudara-saudara, untuk berjalan bersama-sama, Daud seperti sedang mengajari kita bahwa kita memerlukan arah, acuan, dan aturan.
Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Bahwa mereka adalah bangsa yang memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan semesta alam. Mereka bukan bangsa yang biasa-biasa. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6, saudara-saudara, di situ saudara bisa lihat Musa mengingatkan mereka betapa khususnya hubungan mereka dengan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dan saudara-saudara, bahwa mereka harus mempertahankan hubungan itu dan memberi simbol pada hubungan itu. Yaitu apa? Dengan bait suci yang akan dibangun. Saudara-saudara, apa yang utama di dalam hidup ini? Apa yang utama sebenarnya di dalam hidup saudara dan saya? Kecuali hubungan kita dengan Tuhan, dan itu yang Daud sedang katakan, saudara-saudara, kepada orang-orang Israel. Bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu yang utama. Dan saudara-saudara, bahwa lamanya mereka bertahan di tanah perjanjian akan terkait erat dengan ketaatan mereka pada firman Allah. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Nah, saudara-saudara, begini, kita adalah orang-orang yang telah memiliki hubungan dengan Kristus. Kita dipilih, saudara-saudara, dari segala bangsa, saudara dan saya. Dan kita harus mempertahankan keunikan hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Allah di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang tidak perlu takut untuk terlihat beda, karena kita adalah pengikut Kristus. Jangan takut untuk berdoa makan di tengah-tengah restoran yang isinya orang-orang yang tidak tahu tentang kekristenan. Jangan malu, saudara-saudara, jangan takut. Dan jangan takut juga untuk mengajak orang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menolong mereka. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita takut juga untuk mengatakan, maaf, saya ada persekutuan doa malam ini, saya tidak bisa gabung ya di dalam kegiatan saudara. Kita nggak usah malu, saudara-saudara. Dan kita juga tidak perlu berbicara negatif tentang iman kita sendiri, tentang gereja kita, atau tentang kekristenan. Sebab semakin saudara berbicara negatif, saudara akan semakin tidak jelas imannya. Dan saudara-saudara, kita tidak perlu masuk di dalam kebiasaan seperti itu. Kita memang tidak usah menjadi arogan, saudara-saudara. Kalau kita berkata bahwa kita ada komsel malam ini, enggak. Saudara-saudara, bukan dengan cara yang arogan, tetapi kita harus tetap menyampaikan bahwa kita ada persekutuan malam hari ini. Dan saudara tahu bahwa hubungan saudara dengan saudara-saudara seimanmu itu sangatlah berharga. Saudara-saudara, dari sekian banyak anak-anak Daud, Salomo lah yang telah ditetapkan Tuhan. Dialah yang akan membangun bait suci itu. Bahkan kalau saudara-saudara perhatikan perkataan, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya, itu adalah kata-kata yang khas di dalam hubungan antara Tuhan Yahweh semesta alam dengan Israel. Dan kata-kata itu digunakan untuk Salomo, saudara-saudara. Salomo dipilih untuk mempertahankan hubungan khusus tersebut. Itu sebabnya bait suci harus didirikan. Daud bukan sedang menggunakan agama untuk mengokohkan kedudukan Sulaiman. Bahkan saudara-saudara akan lihat kedudukan Sulaiman pun dapat terancam jika ia tidak menjalankan firman Allah. Saudara-saudara, Daud seperti sedang mengatakan kepada kita, kamu sukses bukan untuk membangun dan melindungi gereja. Kamu sukses karena di dalam hati kecilmu, kamu berdoa kiranya Allah memberkatimu, memberkati usahamu. Saudara-saudara, jatuh bangun usaha kita, istilahnya saya pakai perkataan Daud dalam dunia modern, ditentukan dari hubungan kita dengan Allah kita. Itu maksud Daud. Bahkan kekayaan dan kejayaanmu terkait dengan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ada kaitan di antara ketenangan, ketentraman saudara dan saya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, serahkan masa depan yang tidak bisa kita kendalikan kepada Dia yang masih ada di depan sana, kepada Dia yang akan tetap ada di masa depan saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, untuk memimpin
Daud seperti sedang menyampaikan kepada kita, diperlukan keyakinan bahwa Allah itu menyertai kita, bahwa Allah sungguh menyertai saudara dan saya. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Dan saudara-saudara, bagi Daud, keyakinan tentang Tuhan semesta alam, atau dalam bahasa kita saat ini, iman Sulaiman, itu punya dua bagian penting. Iman kita juga punya dua bagian yang penting. Yang pertama, mengenal Allah kita, dan yang kedua, beribadah kepadanya dengan tulus hati dan rela. Sebab Tuhan melihat hati dan menyelidikinya, kata Daud. Untuk ini, saudara-saudara, saya yakin Daud sebenarnya telah belajar berkali-kali. Bahkan yang terakhir ketika ia tergoda untuk menghitung kekuatan bangsanya pada saat dia merasa dirinya jaya, saudara-saudara. Dan Tuhan menghukum niat tersembunyi Daud ini dengan keras. Karena memang, saudara-saudara, hubungan Daud dengan Tuhan itu sangat dekat. Ya, Tuhan dengan Daud itu, Daud dekat dengan hati Tuhan. Begini, saudara-saudara, Daud ingin Sulaiman menafsirkan ucapannya dengan cara berikut ini. Bahwa popularitas kamu, Sulaiman, hanya akan bertahan jika kamu mengenal Allah yang kuajarkan kepadamu dan beribadah kepadanya. Kenalah Allah ayahmu, itu kata Daud. Beribadahlah kepadanya. Dan saudara-saudara, kenal Allahmu, siapa yang kita sembah. Dan saudara-saudara, penyembahan itu harus didasarkan kepada pengenalan kita akan Tuhan. Jangan menyembah Allah dari apa yang tidak kita ketahui. Saudara-saudara, kenalah Dia, baru kita menyembah Dia. Itu yang membuat saudara dan saya seumur hidup kita tidak akan mudah meninggalkan Yesus. Karena kita mengenal Dia, karena saudara dan saya mengenal Dia. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimanakah Daud mengenal Dia? Tentu saja dari firman yang dibacakan para nabi kepadanya sebagai raja, yang menegurnya, dan saudara-saudara dari kerinduannya yang dalam kepada Allah, dari pujian yang keluar meluap dari hatinya sendiri, dari pengalaman jatuh bangun Daud, dan sebagainya. Itulah yang membuat Daud mungkin pada satu momen berbisik kepada Sulaiman. Sebab Daud tahu bahwa Sulaiman masih muda, kata firman Allah di dalam 1 Tawari 29. Masih kurang pengalaman katanya. Maka saudara-saudara, saya berkeyakinan bahwa pada satu momen pastilah Daud membisiki anaknya dan berkata begini, "Nak, jika satu kali Allah bertanya kepadamu, apa yang kamu minta dari aku?" Saudara-saudara, itulah yang dikatakan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-1 ayat 7-12. Saya bacakan ya, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dan berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah." Saudara lihat bahwa Salomo mengutip tentang ayahnya 2 kali. Saudara-saudara, seolah-olah ayahnya memang sudah menyiapkan momen itu, bahwa itu akan terjadi. Lalu lanjutnya, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Saudara-saudara, perhatikan jawaban Tuhan. "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Saudara-saudara, saya yakin pada satu momen yang saya katakan tadi, "Nak, jikalau Allah bertanya kepadamu apa yang kamu pilih, katakan ini kepada Tuhan." Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara, benarkah Daud mendasarkan nasihatnya pada apa yang dilakukannya kepada Sulaiman sebagai seorang ayah? Benarkah Daud dan Batsheba punya waktu mengajari Sulaiman?
Benarkah sebagai orang tua Daud dan Batsheba menanamkan ajaran tentang takut akan Tuhan? Tentu saja. Saudara-saudara bisa temukan. Saya kasih contoh di dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Hai anakku, kata Sulaiman, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara juga bisa temukan gema yang sama, Amsal pasal yang ke-3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bahkan saudara lihat di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-1, berkata begini, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sambung lagi dengan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4 kitab Amsal. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, Sulaiman mengatakan begini, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari oleh siapa saudara-saudara? Oleh ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi Daud mengajari Salomo, saudara-saudara. Dan ayat yang kelima dikatakan begini, perolehlah hikmat. Ya, minta hikmat. Perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, saya ingin mengungkap sesuatu, saudara-saudara, bahwa Daud dan Batsheba menginvest waktu mereka juga untuk mendidik Sulaiman di dalam takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus punya waktu untuk mengajari anak-anak kita tentang hikmat dan kebenaran. Saudara-saudara, saya yakin bahwa ketika Daud sekali lagi berkata kepada Salomo, jika nanti Allah bertanya kepadamu, mintalah hikmat. Nah, saudara-saudara, Daud adalah Daud adalah pemilik dari gambar bait suci, detailnya dan aturannya. Dan saudara-saudara bisa perhatikan bahwa sebenarnya Sulaiman hanya mendirikan dan melaksanakannya. Nah, saudara-saudara, anehnya tidak akan pernah disebut bait Daud. Yang disebut adalah bait Sulaiman, bait Salomo. Nah, sekarang perhatikan ayat-ayat ini. 1 Tawari 28 ayat 19 dan ayat 11 dan ayat 19 dan 21. Ayat 11 dulu saya bacakan. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku. Perhatikan, diilhamkan kepada siapa? Bukan kepada Sulaiman, kepada Daud. Oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Saudara-saudara, bagaimana persiapan yang dibuat oleh Daud itu luar biasa. Seorang ayah yang bertindak heroik, bukan demi kejayaan dirinya. Hatinya Daud itu tidak berubah, saudara-saudara. Kalau kita membaca sepanjang sejarah hidup Daud, ia tetap mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Ia melakukan yang semestinya sebagai seorang raja. Ia melakukan yang semestinya sebagai seorang ayah. Dan melupakan siapa yang akan mendapat pujian. Orang tua dan anak tidak usah saling berebut kemuliaan dan nama yang besar. Anda harus tahu di kelas mana kita bertanding. Kita berada di kelas yang mana. Saudara-saudara, Ayub pasal yang ke-12, saya ingat perkataan ini berkata begini, ayat 12-13. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian.
Saudara-saudara, nama Daud memang tidak disematkan ke nama julukan Bait Suci yang disebut dengan Bait Salomo. Karena Bait Suci itu lebih dikenal sebagai Bait Sulaiman. Daud hanya disematkan namanya pada Mesias keturunan Daud. Anak Daud, bintang Daud, kerajaan Daud. Saudara-saudara, Daud bertanding di kelasnya. Tidak terkalahkan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara, sekali lagi, Daud bertanding di kelasnya. Tidak terkalahkan. He's humble. Dia adalah seorang yang rendah hati, reverent. Saudara-saudara, respectful, trusting, loving, devoted, faithful, obedient. Dan saudara-saudara, yang unik dari hidup Daud, dia adalah orang yang sangat mudah bertobat. Daud adalah gambaran panorama seni hidup bergaul dengan Allah. Dia adalah gambaran, kalau boleh saya bilang, seorang pengusaha modern yang sangat cinta Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah gambaran juga seorang pemimpin masa ini yang jatuh bangun bergumul untuk mengasihi Tuhan Allah. Dan dia adalah gambaran seorang, kalau boleh dikatakan, pedagang Kristen yang selalu mengutamakan Tuhan. Itulah kira-kira saudara-saudara Daud di dalam pikiran hati kita semua. Yesus satu kali berkata, follow me, ikutlah aku. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai ayat yang ke-40, Yesus pernah berkata begini juga, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudara, mengenal Kristus, mengetahui tentang Kristus, harus diikuti dengan mengikut Kristus, dengan mengikuti Dia. Lebih daripada sekedar mengetahui siapa Yesus. Saudara-saudara, kita semua sadar bahwa saudara mengenal saya beda dengan putri kami mengenal saya, ayahnya. Begitulah maksud saya bahwa kita belum tentu kenal Tuhan kita kalau kita betul-betul tidak membangun hubungan dengan Dia. Karena ini bicara tentang hubungan, keterkaitan, dan koneksi batin. Mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya. Satu kali Yesus dalam perjalanan melewati Samaria, daerah yang biasanya dihindari oleh orang-orang Yahudi saat mereka berjalan dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Tapi hari itu untuk suatu rencana menunjukkan kepada para muridnya apa yang disebut dengan ladang yang sudah menguning. Diawali dengan perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini di sumur Yakub. Nah, saudara-saudara, saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, perhatikan kata-kata ini. Nah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Mengenal dan datang kepadanya, mengenal dan menyembah Dia, mengenal Kristus dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, apa yang utama di dalam hidup saudara dan saya? Itu hubungan saudara dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu takut untuk terlihat beda karena kita mengikut Kristus. Karena saudara adalah pengikut Kristus. Dan saudara-saudara, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dari semua yang sudah saya sampaikan kepada kita, yaitu bahwa ada kaitan di antara ketenangan dan ketentraman hati saudara dengan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Saudara-saudara, serahkan masa depan yang tidak bisa saudara dan saya kendalikan kepada Dia yang masih akan ada di depan dan tetap ada di masa depan, yaitu Tuhan kita. Serahkan masa depanmu, serahkan masa depan anak-anakmu. Saudara-saudara, hikmat Tuhan yang juga Tuhan berikan kepada kita pada hari ini adalah bahwa penyembahan kita harus didasari dari pengenalan kita akan Tuhan. Orang tua dan anak tidak usah berebut kemuliaan dan nama besar. Kita semua harus tahu di kelas mana kita berada dan di kelas mana kita bertanding. Saya percaya, saudara-saudara, hikmat Tuhan akan terus Tuhan limpahkan kepada kita masing-masing pada hari ini. Dan sebagaimana kita menemukan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari kehidupan Daud, 1 Tawarikh pasal yang ke-28 bagi kita itu luar biasa. Firman Allah seperti mengajari kepada kita, jangan lewatkan bagian ini, pelajari, ya, temukan hikmat Tuhan
Dan biarlah Tuhan akan menuntun kita setiap hari, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Roh Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena dari 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau berkata-kata kepada kami, dan Engkau mengingatkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya bukan hanya dari segi kepemimpinan, tetapi sebagai orang tua, sadarkan kami Tuhan Yesus tentang apa yang utama di dalam hidup yang harus kami ajarkan kepada anak-anak kami. Biarlah mereka menemukan arti yang penting dan khusus mengapa kami menjadi orang percaya, dan semua hal itu yang harus kami pertahankan karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hubungan denganmu lah Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, bimbing pikiran dan hati kami, dan tolong kami semua ya Tuhan untuk mempercayakan masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau akan selalu ada di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan dan Engkau dimuliakan. Berkatilah anak-anak-Mu, berkati hati kami semua, berkati rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengakhiri kebaktian kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita telah menyelesaikan kebaktian kita, dan kami berterima kasih karena saudara-saudara telah bergabung di dalam church online kami, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. God bless.